Parker JKT, aslinya sih Putu Sudarsana namanya. Nah, Putu Parker itu istilahnya nama pemberian adik saya. Itu dia akun Facebook. Saya sibuk kerja dibikinin akun Facebook, itulah namanya Putu Parker. Saya Putu Parker di sini ya sebagai tukang servis gitar dan bikin gitar. Kalau boleh ditambah-tambahin, Putu Parker JKT, servis gitar dan bikin gitar, Okem dot jreng gitu. Orang taunya kayak gitu ya. Nah. Awal mulanya ya, kalau dibilang awal mulanya itu ya kayak mengalir begitu aja. Gimana ya dibilang, kalau mengalir begitu aja, ibaratnya itu tidak terencana, tapi saya punya rencana. Nah, gimana tuh? Bingung kan? Saya juga bingung kadang. Jadi gini, awalnya saya sih hobi ngoprek. Jadi sesuatu yang nggak nyaman saya pegang apapun tuh saya oprek, saya bikin nyaman. Oke lah gitu. Terus contoh saya punya sepeda, rantainya kendor, saya coba mundurin itunya, masih mundur lagi, nggak apa maksudnya masih kendor lagi, saya potong rantainya, saya sambung lagi, dan akhirnya bener. Nah, saya juga ya sekali saya bisa main gitar sekedar menghibur diri, dan dulu pernah punya gitar gitu. Terus bridge-nya copot. Nah, bridge-nya lepas, itu saya nggak tahu cara perbaiki gimana, tapi otak saya jalan, saya mikir, ini kenapa bisa lepas, berarti lemnya nggak kuat. Nah, kenapa nggak kuat? Oh, ternyata dia ngelemnya di atas pernis atau di atas cat. Nah, saya rubah tuh, saya betulin, saya klik sampai kayu ketemu kayu. Saya press. Habis itu saya nggak punya alat press. Nah, saya jalan lagi, saya mikir lagi, saya di atas bridge akustik itu saya kasih piring, saya kasih batu, banyak beban kan, saya sekepal itu batu lama-lama kan kegencet tuh. Oh, udah gencet bener, saya diemin. Itu saya lepas. Nah, kuat. Ya udah. Terus saya lihat-lihat lagi, saat saya analisis, ini kan namanya gitar dari apa nama triplek ya, banyak lapisan gitu. Nah, kalau yang ini kuat, siapa tahu lapisan yang bawahnya nggak kuat lagi, ya saya kasih baut. Tapi saya bisa menyembunyikan itu baut, gimana cara saya biar sembunyi, biar nggak kelihatan ada baut gitu. Sampai saya mencari, saya lulus sekolah, terus saya putusan untuk merantau ke Jakarta gitu kan. Sudah merantau di Jakarta, perang batin tuh Mbak. Maksudnya dalam perang batin gini, udah nyampe Jakarta mau apa? Mau kerja, gitu. Kerja apa aja dah. Ya namanya lulusan SMA gitu kan. Dan zaman 90, pertengahan 95 itu kan lagi booming-boomingnya komputer segala macam. Wah, bisa komputer, terima di kantor. Lalu lulus SMA mau jadi apa gitu kan. Kerja apa ya? Cuci mobil, Mbak. Cuci mobil, saya tekunin, terus pokoknya tekun aja saya kerja, walaupun itu bukan bidang kali ya, tapi di situ ya saya senang aja, saya tekunin. Terus kalau lagi istirahat sore nongkrong, mikir keluar dari sini bisa apa. Nah, lihat kenyataan, ya sudahlah, tekun kerja, saking rajin gitu, saya diangkat bagian gudang. Bukannya malah seneng, puyeng ngurusin spare part kecil-kecil, ambil ini, aduh puyeng, keluar saya. Nah, itu habis itu saya saya nyari ini kerja tuh, ketemulah sama Pak Nengah Sujana itu, dia kerja di jadi lawyer. Nah, saya ketemu dia karena dia pernah jadi guru saya gitu ceritanya. Dulu waktu di kampung ngajar lah. Terus ketemu beliau, saya ikut dia. Jadi ikut dia kerja kantoran, ceritanya kantoran. Dia taunya apa? Cleaning service. Wah, nggak masalah. Kerja cleaning service, bersih-bersih, ini semua ngurusin ini. Dan di situ saya merasa seneng. Ya sudah. Saya seneng, seneng. Nah, suatu saat lah kan saya berpikir kayak tadi tuh, keluar dari sini bisa apa. Nah, itu terus akhirnya saya baca koran, ada lowongan kerjaan di kawasan Blok M. Ngelamar lah kerja. Terus langsung terima gitu karena deket rumah. Yang bertempat tinggal di Duren 3, jadi sini, ngelamar di Bungur pusatnya. Nah, begitu masuk, saya diterima bagian sport olahraga. Ya saya seneng juga, semua saya seneng.
Terus sering di atas tuh ada dua itu ya, dua apa namanya, kayak dua bagian sport dan bagian musik gitu. Nah setelah itu saya taruh di sport, saya seneng, terus di bagian musiknya ada yang keluar. Ditanya, kamu bisa main gitar? Karena tiap pulang-pulang kerja tuh suka nyetem gitar. Nah dipantau lah saya, kamu bisa main gitar tuh? Bisa Pak. Karena banyak yang keluar, saya disuruh, udah kamu ini aja, bantuin di sini. Ya udah, saya bantuin di sana bagian musik. Wah itu bener-bener kayak gimana ya, kayak plong buar gitu, gimana sih, pokoknya kayak plong gitu loh. Wah ini nih udah kayak menemuin bakat bener-bener gitu. Ya sudah, saya di sana jadi banyak gitar-gitar dari apa sih namanya itu, kalau dari masuk ke toko itu dealer ya. Nah banyak gitar dealer datang dus-dusan, dipajang, saya stem, saya bikin yang nggak enak, saya bikin enak semuanya. Nah saat customer datang dicoba itu, gitar kan mau beli kan, nyoba pasti jreng, wih udah di setem semua ya, di setem asal jreng aja. Nah dicoba, cepet larisnya, cepet jadi duitnya, dan saya pun cepet dapat omset, saya pun cepet dapat skill. Nah, lalu saya berpikirkan di sana ya, keluar dari sini saya punya skill. Udah satu kuning. Nah dari situ saya banyak ketemu dengan tukang servis gitar. Nggak tahu, saya bilangnya tukang aja lah. Tukang kan, aku tukang bangunan, tukang apa, tukang servis gitar. Banyak tuh saya ketemu. Banyak ketemu juga yang mau nyervis gitar. Ya sudah, untuk yang ini saya bawa ke tempat mas servis, saya liatin. Nah sekiranya saya nggak bisa gitu ya, belum ngerti lah, saya bawa lagi. Nah habis itu kalau saya ada yang ngerti, saya garap sendiri. Dari situ terus berproses terus dengan ya apa ya, maksudnya itu ngembangin bakat ya, dengan cara saya itu tadi dengerin yang punya gitar masalahnya apa, terus saya pikirin, terus saya eksekusi, bahasa ini saya kerjakan dengan benar sesuai sama yang punya, dan itu sudah saya lakukan gitu. Nah udah habis itu terus tahun 98 itu Krismon, terjadilah Krismon perusahaan. Terus tahun 2000 berapa tutup. Yaitu pas itu perusahaan pilot dapatlah istilahnya pesangon dapat uang malah bingung, pulang kampung macul pasti. Ya sedang gimana dah ya, akhirnya saya dengan ya tadi yang saya bilang udah ada skill gitu kan ya, saya ada beberapa yang servis terus saya tanganin semua bisa. Cuman dibalik lagi saya belum yakin juga kalau itu tuh kerjaan saya ya, namanya urusan perut kan, saya yang tahu dengan keluarga gimana cara nambah. Saya telepon temen, mas nganggur nih, udah tempat kerja gimana, udah tutup mas, ini mau nggak ikut saya, suruh ngamplas kusen. Terus sambil ngamplas saya mikir, suatu saat saya bikin gitar. Nah di sini ngamplas dulu, ya sudah saya tekunin. Begitu ngamplas gitar pinter, ngamplas kusen pinter, halus, terus diajarin ngecat, tahu, makin rame servisan gitar. Di sana makin pinter tuh kan, di sini makin rame servisan gitar. Lambat laun tak tinggalin kerjaan itu. Saya fokus di sini. Jadi apa yang saya kerjakan selama ini itu terjawabnya di 2016. Kenapa? Saya kerja di cuci mobil, cleaning service, berarti kan bersih-bersih. Nah, berarti di sini saya bersih-bersih gitar. Terus saya kerja jadi di toko musik, jadi pramuniaga. Di sini saya mengembangkan bakat. Di sini saya servis gitar juga. Terus saya kerja jadi kuli bangunan, ngecat ngamplas kusen, terus diajarin ngecat. Di sini saya ngamplas bodi gitar dan ngecat gitar. Jadi secara nggak langsung saya itu di training sama alam. Karena memang saya punya bakat alam. Ya bakat saya ngoprek-ngoprek. Kebetulan saya ngopreknya dikasihlah di bidang servis gitar dan bikin gitar. Hingga okem dot jreng. Nah gitu. Kalau terpikirkan jadi musisi itu enggak. Karena apa? Karena saya koreksi diri, kemampuan saya ada batasnya. Untuk main gitar saya gunjreng aja. Sedangkan jadi musisi kan harus ya setidaknya ngulik-ngulik lagu, ngulik-ngulik melodi apa gitu harus bisa. Sedangkan saya kurang di sana. Nah jadi saya hanya bisa gunjreng sekedar menghibur diri saya, dan saya tidak ada kepikiran untuk jadi musisi.
Ya untuk yang pelanggan saya itu baru kenal musisi itu namanya Bang Rama Satria. Bang Rama Satria itu boleh bilang tuh gitaris blues. Gitaris blues dia. Nah awalnya saya bisa ketemu dengan Bang Rama Satria itu tadinya ada namanya Bung Alfa de Vretes. Itu Bung Alfa de Vretes itu bikin gitar sama saya untuk muridnya awalnya gitu. Terus Bung Alfa itu bikin gitar, terus gitar saya dicobain sama Bang Rama. Nah, ini bagus nih gitar model tele itu, dicobain, bagus menurut Bang Rama, suaranya bagus, ini bagus. Bang Rama pengen ketemu saya. Akhirnya, terus dia sempat ada waktu main ke rumah, ketemulah sama Bang Rama Satria. Nah, sempat ketemu Bang Rama Satria, terus dia berkunjung, banyak ngobrol lah, sharing gitu kan, ngobrol-ngobrol. Terus dia punya gitar juga, datang saya perbaiki. Terus punya gitar lagi, datang saya perbaiki sampai gitar andalan dia itu ya boleh dibilang sampai ya sempet apa nama cerita tentang gitarnya gitu. Itu nama gitarnya Fender Stratocaster White Lady namanya, dikasih dulu White Lady. Itu gitar udah mati suri. Mati suri dalam artian tuh udah hidup, kalau udah nggak bisa dimainin tapi gimana masih bisa dikit gitu. Nah habis itu saya dibawa ke rumah, dibawa ke tempat saya itu, terus saya lihat dulu, dia kan cerita tuh, ini luput gitarnya, saya lihat dulu, wah ini bang, ini mesti di ini dulu nih, lubangnya yang gede-gede ini, lubang terutama lubang baut plat neck itu loh, sama di body kan gede-gede udah longgar tuh, ini mesti diituin bang, dibikin lubang baru, tapi ini ditambal lagi, dan nambal pakai apa pun, pakai kayu maple bang, lebih kuat. Ya sudah, itu pun saya kerjakan sesuai dengan apa yang saya omongin kan, bagus, sama ganti fret sekalian, refresh sekalian, jadi set udah jadi, langsung kalau nggak salah itu langsung dipakai main di radio show. Nah dulu kan ada tuh acara radio show dipakai main, ya udah. Nah itu pertama kenal seorang musisi gitu ceritanya. Habis itu berlalu lagi, terus pesen gitar buat kado ulang tahun Lan Lopez yang di Amerika. Saya bikinin model Strato, tapi di necknya itu ada nama Lan Lopez. Saya bikinin set jadi. Nah udah jadi, terus dikirimlah ke Amerika. Nah sampai sekarang dipakai sama Lan Lopez. Nah sini kalau udah itu lalu datanglah si Virgon. Terus ada lagi itu siapa namanya, basisnya yang Seventeen almarhum itu loh, Mas Bani Seventeen tuh ya kan, basis pernah datang ke sini, bahkan saya nggak tahu kalau dia datang, tapi ada CD itunya kalau mau dicari. Saya sempat diliput kan, jadi diunggah di YouTube, ada tuh kalau mau dicari ada. Terus datanglah Virgon, terus siapa lagi tuh, Posan Tobing, terus ada lagi si ini Taras, terus John Polipan, ada tuh foto-fotonya. Itu kalau yang datang karena dia punya rasa. Nah, kalau yang ini sampai ada juga itu bintang iklan Sampurna Ijo ya, itu datang juga servis bassnya, ada juga foto-fotonya. Ya yang band-band yang itu sudah saya tanganin, band The Massive itu dari bassnya ini, gitarnya sini yang paling sering, gitarnya Mas Ramadan itu paling sering sini yang bawa krunya. Kita hanya kalau saya perlu yang saya tanyakan cuma lewat komunikasi aja, ini diapain mas, ya dibikin ini bikin setting yang enak, itu sudah saya selesaikan. Seneng kan, ada beberapa lagi gitar yang gak nyaman dibawa sini lagi. Terus ada lagi dari band Niji ya, salah sebanyak itu band Niji semua sini juga, ya, gitarnya Ariel Niji kan. Nah itu ada foto-fotonya yang bawa krunya. Beberapa gitar udah saya selesaikan. Terus kalau misalnya masalah harga segala macam itu saya ngasih sesuai dengan problemnya, saya rinci problemnya apa saya rinci. Habis itu saya ngasih harga pun yang terjangkau. Baru banyak tuh band-band sini, kadang band apa netral ya, Mas Coki. Nah kalau hanya satu atau dua gitarnya dibawa ke sini, tapi kalau lebih dari satu banyak tuh saya datang ke rumahnya
Ada tuh, pasti ada lah foto-foto pajang-pajang gitu kan. Ada dokumentasinya, ada, bisa dilihat di IG saya, dicek itu bisa. Terus ada lagi yang kemarin, baru beberapa hari itu punyanya Ariel Noah. Dulu ceritanya sampai ketemu gitarnya Ariel Noah ke sini sama Bang Ariel tuh beli gitar Martin. Lumayan tuh harganya, ya 70-an. Nggak tahu gimana, nggak kurang nyaman dimainin, ada bajing-bajing lah, nggak enak dimainin. Terus sama krunya dibawa ke tempat saya, ya, telepon dulu lah, konfirmasi dulu mau ini, ya udah datang, baru tuh cerita ini punya si Ariel, baru beli, ini kayaknya baru beli ini ya, iya baru 3 bulan tuh ya. Saya setting dengan bener, juga yang seneng tuh kan, mainnya kayak gimana sih Ariel, kan kita nanya, saya nyeting tuh harus menyesuaikan dengan gaya ini, gaya mainnya Mbak, gaya mainnya gitu, mainnya gimana, saya harus bisa menyesuaikan dengan gaya mainnya. Ada untuk band-band, ada juga tuh sini band Ungu, ya terutama gitarisnya Mas Enda Ungu, itu juga dibawa ke sini untuk saya bikin nyaman, saya perbaiki sesuai dengan apa yang dirasa saat dimainkan tidak nyaman. Sampai servis-servis gitar-gitarnya para musisi lah ceritanya gitu ya. Ya, terus suatu saat itu sampai datang gitarnya Pak Menteri, Pak Wisnu Tama gitu ya. Nah, datang beberapa gitar tuh, ada 5, saya tuh udah langsung saya tuntaskan problemnya, dan beliau senang dengan hasil kerja saya. Tujuannya untuk bikin gitar itu yang harga terjangkau, nggak usah mahal aja, harga terjangkau. Terus ya kualitasnya lumayan bagus, jangan bilang bagus, kalau bagus kan berarti kelas high gitu, lumayan bagus, dan bertujuan untuk membantu yang orang-orang yang belajar gitar pengen punya gitar. Nah itu tujuan saya. Jadi bukan berarti saya bikin gitar produksi atau massal gitu terus ngasih harga terjangkau atau harga murah tuh, bukan berarti kualitasnya gimana gitu atau murah atau cepet gini, enggak. Tetap kan kualitas tetap dikontrol kan semua, tapi kok bisa murah, kenapa? Ya kita bahan bakunya pakai yang biasa, atau tapi namanya buat belajar kan, buat belajar genjreng gitu, yang penting punya gitar gitu. Rumah ini ditawarin saya beli rumah satu. Nah, jadi punya 2 tuh, saya jebol tembus jadinya. Nah, saya jebol tembus, akhirnya berpikir, oh ya juga ya. Akhirnya bukan ini lagi, mindset kesana produksi gitar tadi itu udah semangat kok. Tiba-tiba ada duit malah beli rumah. Malah pikirannya beda lagi. Karena punya kontrak, malah cepat dapatnya. Ya kalau buat anak muda atau zaman milenial gitu ya, kalau mau buka usaha, yang pertama itu istilahnya sesuaikan dengan bakat. Nah, sesuaikan dengan bakatnya apa, disesuaikan. Misalnya kayak saya nih, saya hobi bakat ngoprek, yaudah saya kembangkan ngoprek. Emang hobi ngoprek sesuatu yang nggak nyaman, saya bikin nyaman, berkembang terus, lalu tekunin. Dengan tekun gitu, dengan berkembang dengan mengembangkan bakat, terus tekun, mudah-mudahan akan menemukan apa yang Anda dapatkan dan apa yang anak muda ini cita-citakan ya, contohnya seperti saya ini. Ya kalau mau buat para pemirsa kalau ada yang punya gitar yang nggak nyaman dimainkan atau perlu perubahan atau istilah gampangnya perlu diservis gitu ya, bisa kunjungi saya di IG Putu Parker JKT, itu dengan tulisannya PHUTU Parker JKT, atau di Facebook sama tuh Putu Parker JKT gitu juga. Terus itu beralamat di Jalan Kayu Manis, Gang H Area 1, nomor 46B, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Condet, Jakarta Timur. Terus nomor HP-nya 0812 828 7637.
0857 809 84035.